Di balik konflik geopolitik, peperangan, dan perebutan tanah suci, tersembunyi sebuah teka-teki besar yang jarang dibicarakan secara terbuka. Hubungan antara negara Israel dan makhluk paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Apakah Israel sekedar negara yang terlibat dalam konflik politik, ataukah ia adalah bagian dari sistem besar akhir zaman yang sedang dibentuk untuk menyambut kemunculan Dajjal? Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah SAW memperingatkan tentang fitnah Dajjal sebagai ujian paling besar yang akan menimpa umat manusia. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat selain Dajjal. Dajjal akan muncul membawa fitnah iman dan logika, mengaku sebagai Tuhan, memiliki kekuatan luar biasa, dan akan berjalan ke seluruh penjuru dunia, kecuali Mekah dan Madinah. Dan yang paling mengejutkan, Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan memakai jubah hijau. Israel bukan hanya negara, melainkan produk dari gerakan Zionisme yang dimulai oleh Theodor Herzl pada akhir abad ke-19. Zionisme mengklaim sebagai perjuangan kembalinya bangsa Yahudi ke tanah perjanjian. Tapi dalam praktiknya, ini adalah gerakan global dengan kekuatan finansial, media, dan militer yang luar biasa. Zionisme mengusung impian untuk membangun kembali Bait Suci ketiga, atau Kuil Sulaiman di Yerusalem, tepat di lokasi Masjidil Aqsa sekarang. Bagi mereka, pembangunan kuil ini akan mempercepat datangnya Sang Mesias. Namun dalam keyakinan Islam, sosok Mesias yang mereka tunggu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan Dajjal. Hari ini Israel dengan dukungan kelompok ekstremis Yahudi berusaha menggali di bawah komplek Masjidil Aqsa. Mereka mengklaim ingin menemukan sisa-sisa kuil Sulaiman. Namun penggalian ini membuat fondasi Masjidil Aqsa retak. Apakah ini cara perlahan untuk meruntuhkannya? Beberapa organisasi Yahudi radikal seperti The Temple Institute telah menyiapkan segala sesuatu untuk pembangunan bait suci, dari pakaian imam sampai alat-alat ritual, seolah mereka hanya menunggu seseorang. Dajjal bukan hanya sosok fisik. Para ulama dan peneliti akhir zaman menyebutkan bahwa sistem Dajjal sudah eksis sebelum ia muncul. Sistem ini memiliki ciri menguasai ekonomi dunia, mengendalikan informasi dan media, menghilangkan nilai-nilai agama, menyebarkan fitnah dan ilusi kebenaran. Kini Israel menjadi pusat pengembangan teknologi pengawasan tercanggih, AI, bahkan cybersecurity global. Mereka juga mendapat dukungan luar biasa dari kekuatan-kekuatan dunia, terutama dalam penguasaan media dan ekonomi. Apakah ini sekedar kebetulan? Ataukah inilah sistem global yang akan mempermudah Dajjal ketika ia muncul nanti? Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Dajjal akan menuju Baitul Maqdis Yerusalem dan membuat kekacauan besar di sana. Hari ini Israel telah menguasai Yerusalem Timur, membatasi akses ke Masjidil Aqsa, dan menekan eksistensi umat Islam di kota itu. Setiap tahun kelompok-kelompok Yahudi ekstrim berusaha memasuki Al-Aqsa dan melakukan ritual kuil, bahkan dengan perlindungan militer. Bukankah ini adalah tanda bahwa Yerusalem sedang disiapkan untuk momen besar, momen ketika Dajjal akan mengaku sebagai Mesias dan menetapkan dirinya sebagai penguasa dunia? Islam sudah jelas mengabarkan Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang akan turun dari langit dan membunuh Dajjal di gerbang Lut, Palestina. Saat itu kaum muslimin akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Mereka akan menghadapi pasukan Dajjal, dan dalam pasukan Dajjal disebutkan terdapat banyak Yahudi. Israel bukan hanya sekedar negara. Bagi sebagian besar umat Islam, ia adalah simbol sistem akhir zaman, simbol ketidakadilan, simbol penjajahan, dan mungkin simbol tempat di mana fitnah Dajjal akan dimulai. Kita mungkin belum melihat Dajjal dengan mata kepala, tapi fitnahnya sudah hidup, sudah nyata, sudah menguasai dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.